Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Iva Askia. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di episode dari Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Kalau teman-teman masih penasaran mengenai apa itu sebetulnya cariustad.id, cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari pengajaran agama Islam untuk anak-anak dan juga dewasa, dan juga pembimbingan untuk mualaf, khutbah Jumat, dan juga kajian-kajian yang ada di perkantoran. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis mengenai berbagai macam topik. Nah, maka dari itu di ruang tengah ini, teman-teman semuanya kita akan membahas banyak sekali topik-topik maupun isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di kesempatan kali ini bersama dengan ustadz maupun ustazah yang sangat kompeten dan juga dengan para pakar yang sangat amat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat amat seru sekali, yang sedang hangat diperbincangkan juga, dan banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu menggelar resepsi pernikahan, tuntutan, atau kebutuhan. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat amat luar biasa, yang sudah sangat siap untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Kita mau sapa satu persatu terlebih dahulu ya. Ada Ustadz Ziaul Haramain LCMSI dari cariustad.id dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darussunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik. Alhamdulillah baik, puasanya masih lancar pasti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya teman-teman, narasumber kita selanjutnya itu ada Mbak Ligwina Hananto selaku Lead Financial Trainer dari QM Finansial. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran apa itu QM Finansial, QM Finansial adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan edukasi dalam bidang literasi finansial yang berdiri sejak tahun 2003. Nah, QM Finansial ini memiliki misi yaitu Financial Education for All. Jadi teman-teman semuanya diajak oleh QM Financial untuk belajar bersama-sama mengenai literasi di bidang finansial begitu ya. Dan QM Financial ini teman-teman membuka juga kelas-kelas reguler yang sangat amat menarik topiknya di bidang keuangan. Maka dari itu untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelasnya, silahkan langsung follow Instagram dari QM Finansial yaitu QM_financial. Kita sapa dulu ya, Mbak Wina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sangat Kak cantik Iva. sekali. Kabarnya Alhamdulillah gimana? Baik? semangat buat puasa ya. Iya, alhamdulillah. Kita semua masih semangat puasa dan semangat untuk berbagi begitu ya, keilmuan-keilmuan yang kita semua punya. Oke, bicara soal topik yang sangat hangat diperbincangkan ya di sosial media dan juga kalangan anak muda saat ini gitu. Waktu itu ada satu tren gitu di mana anak muda saling berlomba untuk menunjukkan nih gitu. Kalau misalkan kita bisa kok nikah hanya di KUA aja begitu. Itu semuanya berlomba-lomba untuk menunjukkan hal seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya nih, saya mau ke Ustadz Zia terlebih dahulu. Sebetulnya bagaimana sih Ustadz dalam Islam itu apakah menggelar resepsi pernikahan itu menjadi suatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan ataupun tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi resepsi ya atau dalam Islam disebut walimah itu sebenarnya ada perbedaan ulama pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, saya mengambil yang tengah-tengah antara wajib dan sunnah, yaitu sunnah muakkad. Yaitu sunnah atau sunnah muakkadah ya, sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Karena ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi selalu melakukan dan Nabi juga memberitakan kepada para sahabatnya untuk senantiasa melakukan resepsi ketika menikah gitu. Pernah suatu ketika Nabi bertemu seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau memberitahukan bahwa saya baru saja menikah dengan seseorang gadis gitu ya. Lalu Nabi karena baru tahu di situ kok saya nggak diundang ibaratnya begitu. Lalu Nabi mengatakan aulim walau bisyah. Barakallahu laka aulim walau bisyah. Ya, lakukanlah walimah atau resepsi meskipun dengan seekor kambing saja. Gitu ya. Jadi Nabi memerintahkan itu. Ya, jadi sepertinya dalam Islam ya hukumnya antara wajib dan sunnah, tapi saya mengambil yang sunnah muakkadah. Gitu. Oke, jadi sebetulnya tidak terlalu wajib, tapi Ya, akan lebih baik lebih baik apabila dilakukan betul. begitu ya. Sebagai sebetulnya tujuan dari
resepsi itu kan pengumuman pernikahan begitu ya Betul Ustaz sekali, ya? betul. Ya. Oke, kalau itu dari kacamata syariat seperti itu. Nah, dari kacamata keuangan bagaimana Mbak Kayaknya Wina? jawaban saya Pak Ustadz. Mbak Iva, yang tadi sempat dibahas ada tren anak-anak muda menunjukkan kalau mereka nikah KUA aja. Tolong dicek nikahnya tanggal berapa, tahun berapa. Oke. Kemungkinan besar nikahnya itu pas lagi awal pandemi pada saat memang tidak boleh bikin Betul. acara lebih dari 20 orang Betul, betul, gitu. betul. Jadi kalau ngelihat sekarang mungkin halangannya bukan pada larangan berkumpul lebih dari 20 orang, tapi lebih kepada biayanya kayaknya ya. Iya betul sekali. Karena itu salah satu yang paling Betul. berat ya. Budgeting pernikahan itu kan sangat amat luar biasa deh begitu Jadi ya. dalam financial planning itu kalau di ilmu dunia kan ini matematika ya Pak Ustadz ya. Jadi kan 1 tambah 1 sama dengan 2, ada apa enggak? Ada 1 atau 2. Kalau dari sisi finansial kan dengan mudah kita akan bilang membuat acara walimah itu sesuai dengan kemampuan. Apalagi tadi kita ternyata memang dianjurkan untuk melakukan seperti tasyakuran, pengumuman, karena menikah itu adalah bagian ibadah dalam agama Islam. Tapi kan isunya bikin budgetingnya tuh nggak pakai otak, pakai hati, pakai emosi ya. Iya betul, betul. Terutama untuk pernikahan gitu. Jadi mesti diperiksa juga banyak aspeknya gitu. Bukan aspek finansialnya aja, tapi aspek budayanya seperti apa. Ada yang budayanya upacara pernikahan itu diselenggarakan perempuan, ada yang di pihak laki-laki. Kemudian apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sisi budaya tuh banyak yang membuat ongkosnya jadi lebih tinggi. Walaupun mungkin di Islam nanti rukunnya berbeda gitu dibandingkan yang budaya gitu. Sama menurut aku satu lagi adalah nanti yang akan kelihatan banget jumlah undangannya seperti apa, karena jumlah undangan itu menentukan berapa banyak makanan yang akan disediakan. Kalau Rasulullah menganjurkan walaupun hanya 1 ekor kambing, 1 ekor kambing bisa kasih makan berapa banyak orang. Nah jadi kan jumlah undangan ini yang akan menentukan sebanyak apa undangannya. Menariknya adalah ini undangannya orang tuanya apa undangan si pengantinnya. Iya, Itu kayaknya yang akan jadi kunci, angkanya bisa meledak gitu. Iya betul sekali. Karena kalau seandainya kita ngobrol gitu ya dengan anak-anak yang mungkin sepantaran dengan saya gitu, rata-rata mereka itu mengadakan resepsi pernikahan memang banyak budgetnya keluar dari orang tua gitu ya, karena itu sebagian besar keinginan tuh dari orang Jangan tua. pestanya ortu ya. Iya betul sekali. Reunian. Mau bikin. Iya, reunian 90% itu undangan dari orang tua begitu ya, 10% dari anaknya. Oke, kalau begitu Ustadz, saya mau ke Ustadz Zia lagi, mau kembali ke Ustadz Zia. Tadi kalau seandainya kita sudah sedikit disentil sama Mbak Wina soal bagaimana budgeting keuangannya gitu, itu menjadi salah satu yang paling penting gitu. Kalau seandainya budgetingnya ternyata kurang atau memang dari sananya memiliki keterbatasan ekonomi untuk menggelar resepsi pernikahan begitu. Kalau seandainya si calon mempelai ini mau menggelar akad aja di KUA, itu seperti apa Ustaz? Baik, sebenarnya kalau rukun dan syaratnya terpenuhi itu sah saja di mana di situ ada ya calon laki-laki ya, lalu calon perempuan tentunya ya, lalu ada wali dari perempuannya, lalu ada 2 saksi dan juga akad ijab dan akad qabul. Maka setelah dicatat oleh negara, insya Allah semua sah gitu ya. Jadi kan di KUA tuh tujuannya untuk mencatat ya agar tidak siri begitu. Maka insya Allah semuanya sah dan sepertinya ya trennya begitu. Orang tuh ngejar sahnya saja gitu kan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya selain orang yang kalau di KUA itu tidak kurang melaksanakan perintah Nabi, sebenarnya mereka juga berhadapan dengan orang tua mereka begitu kan. Tradisi kalau kita bilang ya, tradisi kita kan ya pakai acara, pakai perhelatan, pakai perjamuan dan lain sebagainya. Terus juga mereka sepertinya tujuan dari walimah atau resepsi itu juga kan sebenarnya untuk pengumuman bahwa saya ini sudah ganti status loh, saya ini sudah tidak lajang lagi gitu kan. Nah ini kalau cuma di KUA saja, kita cuma ngabarin di sosmed, ternyata kan nggak semua orang pakai sosmed, apalagi yang tua-tua, apalagi misalkan keluarga kita dan lain sebagainya. Lalu kalau melihat bahwa kita kan berbahagia nih, menikah itu kan pasti bahagia gitu kan, tidak ada orang menikah tidak bahagia gitu kan. Nah memberikan atau menularkan kebahagiaan itulah juga yang menjadi salah satu tujuan resepsi begitu. Jadi ya sebenarnya banyak kebaikan dalam resepsi itu, tapi kalau memang tidak bisa ya sah-sah saja nikah. Jadi sah-sah saja begitu ya Ustadz ya. Oke, nah saya mau ke Mbak Wina lagi. Tadi sudah disentil juga sama Mbak Wina kan terkait itu apakah resepsinya memang diadakan sama anaknya atau sama orang tua aja gitu. Nah gimana caranya kita tahu gitu kalau seandainya resepsi itu kita adakan memang hanya untuk kebutuhan hidup saja kah, atau paksaan dari orang tua, atau hanya sekedar
gengsi aja. Gini, aku ceritain cerita-cerita horor yang aku suka ketemu ya. Jadi serem, ada misalnya, orang yang menikah saking pengen perhelatannya bagus dan mewah gitu dan mengundang semua handai tolan, sampai bukan cuma saudara aja, kemudian isunya berubah menjadi utang. Jadi saya tuh udah pernah ketemu kasus yang udah hamil 7 bulan, stres banget karena nggak punya uang untuk persiapan anaknya lahir. Saya sampai tanya, "Ini utangnya apa aja?" Pas diperiksa ternyata utangnya banyak utang yang udah dari 3 tahun yang lalu. "Sebentar sebentar, kamu menikahnya kapan?" 3 tahun yang lalu. Jadi udah mau melahirkan anak pertama 3 tahun kemudian si tenda, si, kambing guling itu semua belum lunas. Kan ini horor ya sebenarnya. Jadi mari kita ingat bahwa hari pernikahan itu 1 hari, tapi pernikahannya sendiri itu untuk waktu yang panjang, sebuah perjalanan, sebuah journey. Jadi harus berangkat dari sebetulnya kemampuan kita di angka berapa. Kalau kita tidak dalam kondisi sadar penuh bahwa kemampuan kita di angka berapa, ini akan menyulitkan diri sendiri. Misalnya ya, menikah dengan budget 500 juta. Kalau ada uangnya ya silahkan aja. Tapi kenyataannya kan pada saat kita bicara seperti itu, jangan-jangan dari 500 juta itu 400-nya bisa jadi DP rumah. Nah, kan kasihan ya kalau dipaksakan betul-betul untuk kemudian menyebabkan perjalanan hidup bersamanya itu penuh dengan kesulitan. Saya lebih khawatir yang seperti itu sih. Jadi harus berangkat dari sekarang kemampuannya berapa, dan ini isunya menjadi apakah kita jujur pada diri sendiri soal kemampuan keluarga kita gitu. Betul sekali. Makanya kan budaya kita gengsi ya, Mbak. Iya, Aku sebenarnya ngomong gini enak aja, nanti giliran anak aku menikah mungkin aku juga akan stres. gembar-gembar gitu ya. Gitu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting intinya sih sebetulnya semuanya sesuai dengan porsinya aja. Dan Begitu. kembalikan lagi bahwa menikah itu adalah ibadah untuk kebaikan. Jangan kita nempel-nempelin hal-hal yang malah menyulitkan diri kita sendiri ya. Gitu kan jadi Pak Ustadz ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Wina, dan saya mau ke Sadzia lagi. Tadi udah disentil sedikit mengenai syarat-syarat pernikahan seperti apa begitu ya. Saya mau tanya supaya teman-teman bisa memiliki pencerahan juga, keilmuan yang lebih padat lagi mengenai bagaimana sebetulnya syarat wajib dari pernikahan itu gitu. Mengingat memang tadi sudah disinggung juga sama Mbak Wina ya, banyak sekali kultur-kultur yang memang ada di sekitaran kita ini yang menghalangi orang-orang untuk menikah begitu. Seperti Atau apa? priwet misalnya. Itu nggak ada dalam syarat nikah. Iya. Ya, syarat nikah sebenarnya tadi ya simpel ya, ada apa yang tadi kami sebutkan itu. Selebihnya misalkan orang tersebut tidak dalam keadaan ihram, lalu tidak laki-laki dan perempuannya bukan mahram, ya bukan orang yang diharamkan untuk menikah. Terus juga kita tahu bahwa orang yang melakukan resepsi itu biasanya kan juga apa ya, selain dia mengadakan perjamuan, itu juga ada 3 hal yang penting di sini, yaitu mereka pasti minta doa dari orang-orang, dan itu penting sekali. Artinya kalau ada orang banyak yang mendoakan mereka, tentunya insya Allah lebih banyak barokahnya di situ. Lalu juga bisa mengadakan atau silaturahim. Dalam hal ini mungkin secara spesifik ya reuni tadi ya, betapa banyak kita reuni ketika acara teman nikah gitu kan. Lalu selebihnya ketika orang mengadakan resepsi itu artinya dia sedang menjalankan sunnah Nabi SAW. Nah, maka syarat atau inti dari resepsi itu selain hal-hal tersebut juga kami melihat bahwa kultur atau yang bisa menghalangi seseorang untuk menikah itu sebaiknya dilihat dari berbagai aspek. Artinya begini, pernikahan itu tujuannya yang pertama adalah sakinah. Ya, kita kan sering doa nih, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah ketentraman hati. Ketentraman hati. Artinya ada sebagian kultur kita atau bisa dibilang misalkan orang Jawa nih nggak mau sama orang Sunda nih, gitu kan, akhirnya terhalang untuk menikah, gitu ya. Nah, contoh-contoh semacam ini sebenarnya itu untuk membuat sakinah ini menjadi lebih terwujudkan di dalam satu keluarga. Artinya kalau kita menikah dengan kultur yang berbeda, katakanlah orang Timur dengan orang Barat, artinya nanti banyak kompromi berarti ya. Kompromi dan orang tua tentunya, kakek nenek kita dan lain sebagainya, tentunya banyak hal yang bentrok di situ. Nah, sakinahnya maka jadi berkurang. Nah, sakinah adalah ketentraman hati. Bagaimana kita dapat menciptakan itu dalam keluarga? Kalau seandainya keluarga mensyaratkan, sesama orang Jawa aja atau sesama Pulau Jawa saja, maka itu bisa jadi pertimbangan begitu. Ya, kalau
kalau kita memaksakan hanya dengan karena dalil cinta dan lain sebagainya, kami khawatir gitu ya. Nanti tengah-tengah sakinah itu ya bisa terganggu oleh aspek-aspek faktor luar atau faktor eksternal seperti keluarga, seperti ya kita juga pernah lihat lah di kalangan artis gitu, ada yang orang tuanya nggak setuju dan lain Iya. sebagainya kan, gitu. Maka saya rasa untuk mempertimbangkan kultur itu sangat penting saya rasa. Oke, sebetulnya tujuannya kembali lagi ke itu ya, sakinah, mawadah dan Sakinah, juga rohmahnya itu rahmah, begitu betul. ya. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Wina nih. Setelah panjang kita diskusi mengenai penting atau tidaknya resepsi pernikahan, tips budgetingnya seperti apa, Mbak? Ada beberapa yang perlu kita perhatikan yang akan terlaksana pada saat menikah. Ada budget minimum sama ekstranya. Jadi waktu menyusun budgeting untuk rencana hari pernikahan ini, siapin dulu yang minimumnya yang sesuai dengan syarat yang memang dianjurkan oleh agama gitu. Berarti pas hari pernikahan akan ada ijab kabulnya. Nah, terutama yang inti itu dulu akan butuh apa aja. Berarti pakaiannya mau seperti apa, kan mau ekstra atau mau yang biasa aja itu bisa diatur kan. Terus mahar nikahnya mesti disiapkan seperti apa. Urusan seserahan berarti itu ekstra, tapi kalau mahar itu harus disiapkan berarti. Nah, itu yang minimum dulu di hari H seperti apa pada saat ijab kabul, apakah akan tersedia makan minum pada saat ijab kabul dan daftar undangan di ijab kabul, itu dulu. Nah, kalau itu udah dapat angkanya, baru kita bisa tahu kita mampu nggak melaksanakan acara ijab kabul seminimum budget yang kita mau, baru ekstranya mau seperti apa. Biasanya memang angka yang paling besar itu diantaranya adalah satu, venue-nya di mana. Banyak sekarang orang bahkan milih hari pernikahan itu tergantung tanggal tersedia gedungnya gitu kan ya. Yang kedua adalah daftar undangan, karena daftar undangan ini akan mempengaruhi makanan yang akan disediakan. Nah, kalau makanan pun pasti ada layernya nih, minimum prasmanan dulu atau mau nasi kotak, baru ada jongkok-jongkok kambing guling sama es puternya gitu kan. Nah, itu kan ekstra. Jadi kita bisa bikin kayak satu lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Kalau dananya memang lebih daripada yang kita siapkan, bisa dilaksanakan tuh ring satu beres, baru layer kedua, baru layer ketiga. Tapi jadinya selalu kalau keuangan itu akhirnya berhubungan sama kesadaran diri kita mampunya di titik yang mana, apalagi mengingat si menikah ini untuk sakinah mawaddah warohmah. Kalau dipaksain nanti nggak sakinah karena masih stres memikirkan, nggak usah ngomongin kultur ya, mikirin utang bahwa si makanannya ternyata belum lunas dari 2 minggu lalu dikejar-kejar sama catering, kan nggak sakinah yang kayak gitu. Jadi kembalikan kepada intinya, menikah itu untuk sesuatu yang baik, ibadah yang baik. Jadi menyiapkannya juga nggak dipaksain, tapi demi kebaikan. Saya selalu ngingetinnya ada hari sesudah hari pernikahan loh, perjalanannya masih panjang. Sesudah itu ada nyiapin mau tinggal di mana, kalau punya anak gimana. Kalau kita habis-habisan hanya di hari pernikahan, maka perjuangan ke depannya tuh jadi akan lebih berat. Jadi mari disiapkan supaya hari menikahnya menyenangkan, hari sesudah menikahnya juga menyenangkan. Jangan ditunggu hari sesudah menikahnya pusing bayar cicilan. Iya, betul sekali. Jadi pokoknya kembali lagi ke inti bahasannya, yaitu pernikahan itu memang tujuannya untuk meraih sakinah, mawadah dan juga rahmah gitu. Jadi kalau seandainya mau mengadakan resepsi pernikahan karena sesuai syariat itu memang kalau seandainya dilaksanakan itu silahkan, tapi kalau dilaksanakan juga tidak apa-apa gitu. Jadi Layer, ya budget dibikin layer. bertahap ya. Betul, jangan lupa tadi pesan-pesan dari Mbak Wina itu yang pokok dulu yang disisihkan gitu. Baru nanti kalau ada ekstranya yang lain-lain bolehlah gitu, dekorasi dan lain sebagainya begitu ya. Oke, bahasannya sangat seru sekali. Kalau seandainya kita lanjutkan kayaknya nggak akan habis-habis begitu ya gitu. Tapi kami mau ucapkan terima kasih tentunya ke Ustadz Zia dan juga ke Mbak Wina atas pencerahan yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa jadi bekal yang sangat amat bisa dipegang oleh anak-anak muda yang mungkin mau menggelar pernikahan begitu ya, bisa menjadikan pertimbangan yang sangat matang. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu saksikan episode-episode selanjutnya dari Ruang Tengah, karena selanjutnya akan banyak sekali episode yang tidak kalah menariknya. Dan tentunya saya Iva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.